Saya ulang lagi. Kita awali dari awal dulu. Oke, klik diskusi untuk masuk ke forum diskusinya. Nah, setelah itu akan langsung muncul tampilan seperti ini yang diawali dengan mungkin itu soal ataupun materi yang perlu dibahas di forum diskusi oleh tutor yang bersangkutan. Oke, di sudut kanan bawah akan ada muncul tombol reply bagi yang tutornya sudah disetting bahasa Inggris ya teman-teman. Kalau bahasa Indonesia di situ tulisannya tanggapi. Kita lanjutkan. Oke, sebelum ke kolom yang di bawah, di sini ada dua pilihan opsi untuk menjawab. Bisa langsung di sini agar mempermudah teman-teman kalau langsung menjawabnya biar fast response seperti itu. Bisa melalui kolom ini, kolom message. Kalau ada cara yang lain, mengunggah filenya di sini dengan cara klik icon plus di sini teman-teman. Kemudian browse saja file yang ingin diunggah sesuai materi diskusinya. Kalau tampilan seperti ini bagi teman-teman yang mungkin menggunakan macOS ya. Kalau Windows kurang lebihnya juga sama kok. Jadi cuma tampilannya berbeda di sini. Di sini pilih saja filenya bisa berupa doc, docx ataupun PDF. Kesalahan teknis sebentar, saya ulangi. Setelah teman-teman post to forum yang sudah diunggah di situ. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya terkait TMK teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak aktif di Tuton maupun Tuweb. Bukan TMK teman-teman, saya ulangi lagi. Ke materi untuk mengerjakan tugasnya, maaf. Oke. Kita lanjutkan di sini cara mengerjakan tugas, bagi itu tugas. Di sini sebagai contoh tugas tutorial teman-teman. Nah, untuk mengakses tugas tutorial melalui Tuton, klik saja ikon di bawah forum diskusi di sini. Nah, untuk tugas akan muncul di sesi ketiga atau pertemuan ketiga. Tentunya teman-teman sudah menghadapi pertemuan ketiga ya, jadi sudah muncul ikon tersebut. Kemudian di sini teman-teman, cara mengunggah jawabannya. Klik di menu tugasnya. Setelah itu untuk menambahkannya klik icon add di sini yang sebelah kiri teman-teman, file di kolom file submission. Saya highlight di sini.
yang ini teman-teman. Kemudian mengunggah jawaban tugasnya. Kurang lebihnya caranya seperti forum diskusi tadi sebelumnya, disesuaikan lokasinya di sini teman-teman. Setelah terunggah maka klik simpan perubahan di sini. Oke, klik simpan perubahan. Otomatis nanti jawabannya akan muncul di sini, akan ada informasi kapan filenya diunggah, kemudian ada grading status atau status nilainya belum dinilai kalau seperti ini. Kemudian juga akan nanti misalnya ada tanggapan dari dosennya, akan muncul juga di submission comments bagi teman-teman tutor yang menggunakan bahasa Inggris. Oke, partisipasi dan tugas TTM maupun atau TUEP. Jadi TTM atau TUEP ini kurang lebih sama, cuman untuk TUEP sendiri dilaksanakan selama masa pandemi COVID. Nah, pengertian tutorial sendiri program bantuan dan bimbingan belajar yang disediakan oleh universitas terbuka untuk memicu dan memacu proses teman-teman belajar mandiri. Nah, pelaksanaan tutorial sendiri ada berbagai modus, kurang lebihnya 3 poin di sini teman-teman. Ada tutorial tatap muka bagi yang teman-teman jenis layanannya SIPAS semi. Kemudian ada tutorial webinar bagi yang kurang lebihnya sama ini keduanya. Kemudian ada juga di sini yang terakhir tutorial online bagi teman-teman yang mengambil jenis layanan SIPAS non TTM atau non tatap muka. Nah, manfaat dari tutorial sendiri merupakan teman-teman agar bisa mengatasi masalah pembelajaran, memantapkan dan menguasai kompetensi mata kuliah yang nantinya ditutorialkan. Kemudian untuk penyelenggaraan tutorial sendiri terbatas, hanya membahas kompetensi dan materi yang dianggap sulit dan sangat penting dikuasai oleh mahasiswa. Penilaian dari tutorial sendiri diambil dari kehadirannya, diskusinya teman-teman wajib aktif juga. Tentunya tidak kalah penting di sini tugas tutorial dan tugas mata kuliah bagi teman-teman yang tidak aktif di Tuton ataupun TUEP. Oke, di sini ada lebih rinciannya, jadwal, lokasi, perlengkapan apa saja dari tutorial tatap muka, TTM, tutorial webinar, kurang lebihnya sama. Ini hanya karena masa pandemi saja teman-teman. Kemudian ada juga tutorial online bagi teman-teman yang mengikuti SIPAS non TTM. Jadwalnya sendiri berasal dari UPBJJ untuk TTM dan TUEP. Kemudian untuk tutorial online disesuaikan di aplikasi e-learningnya. Kurang lebihnya lebih cepat di Tuton teman-teman. Jadi jangan sampai terlambat, langsung cek saja kalender akademik di UT. Untuk lokasinya sendiri, TTM lokasi tutorial tatap mukanya berlangsung di lokasi tertentu sesuai kapko masing-masing teman-teman. Kemudian untuk tutorial webinar tentunya mendapatkan akses link untuk mengakses webnya. Jadi mengakses kurang lebihnya kayak aplikasi Microsoft Teams teman-teman. Jadi akses link Microsoft Teams-nya. Perlengkapannya yang ini belum dibahas ya, tutorial online. Untuk Tuton sendiri lokasinya langsung saja diakses melalui elearning.ut.ac.id. Lanjut di perlengkapan untuk TTM, tentunya karena langsung dilaksanakan bertatap muka secara langsung, otomatis menggunakan kendaraan umum pribadi seperti itu. Kemudian juga wajib membawa buku materi pokok atau modulnya. Lalu dilanjut di tutorial webinar, ada perlengkapannya kurang lebihnya ada perangkat laptop atau PC, menggunakan akses internet, kemudian juga tidak kalah penting buku materi pokok atau modulnya. Di Tuton juga di sini sama, perlu laptop atau komputer, akses internet, dan buku modulnya. Untuk kehadiran di TTM diisi oleh tutornya teman-teman, kontribusinya 20% di sini.
Di sini kurang lebihnya sama ya, untuk TUWEB dan TTM diisi oleh tutor di LMS-nya masing-masing. Jadi teman-teman tidak ngisi secara manual, diisikan oleh tutornya. Nah, di tutor juga sama, di sini kontribusinya 20%, mengisi daftar hadirnya, tetapi secara manual. Teman-teman langsung klik saja, klik hadir di e-learning-nya. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian di diskusinya, di TTM menjawab diskusi dari tutornya di kelasnya secara tatap muka. Di TUWEB menjawab diskusi melalui kelas webinarnya di situ melalui Microsoft Teams. Kontribusinya juga sama. Di sini tutor, kalau untuk tutor menjawab di forum diskusi dari tutornya. Tentunya di e-learning juga di forum diskusi. Kontribusinya sama di sini. Kemudian untuk tugas 1, 2, dan 3 di sesi 3, 5, dan 7, teman-teman menyerahkan tugasnya pada tutor saat di kelas berlangsung secara tatap muka bagi teman-teman TTM. Kemudian menyerahkan tugas kepada tutor melalui email ataupun LMS. Kalau email ini jaga-jaga saja, kalau semisal teman-teman kelupaan ya, jadi bisa langsung komunikasikan langsung dengan tutornya. Tapi jangan sampai terlambatnya terlalu ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian untuk tutor sendiri mengunggah langsung tugasnya pada aplikasi e-learning. Kontribusinya sama di sini 50% semua. Dan pastikan teman-teman hindari plagiarisme mencontek, karena tentunya tutor dapat dengan mudah mendeteksi tindakan plagiarisme. Oke, saya lanjut. Cara tepat mengerjakan tugas tutorial. Tugas tutorial adalah tugas yang diberikan oleh tutor pengampu mata kuliah pada setiap kegiatan TUWEB, TTM, atau tuton. Oke, nilai tugas tutorial sendiri meliputi 3 tugas teman-teman yang wajib dikerjakan dan tentunya berkontribusi pada nilai akhir mata kuliah. Dan nilai tugas partisipasi nantinya juga. Tugas wajib dikerjakan pada pertemuan atau inisiasi ketiga, kelima, ketujuh. Ketiga untuk tugas 1, tugas tutorial 1, kelima tugas tutorial 2, ketujuh tugas tutorial ketiga. Lanjut, di sini komposisi nilai tutorial online adalah nilai tugas tutorial online berkontribusi 50%, nilai diskusi 30%, nilai partisipasi 20%. Jadi di sini ada skema nilai keseluruhannya ya teman-teman. Jadi wajib teman-teman catat agar mendapatkan nilai yang sempurna. Kemudian nilai tugas tutorial tatap muka dan tutorial webinar adalah rata-rata berkontribusi 70% terhadap nilai akhir tutorial. Nilai partisipasi yang terdiri dari kehadiran, keaktifan, dan nilai tugas partisipasi berkontribusi 30% terhadap nilai akhir tutorial. Lanjut, masih di cara tepat mengerjakan tugas tutorial. Nilai tutorial tatap muka webinar berkontribusi 50% terhadap nilai akhir, dengan catatan apabila nilai UAS mencapai minimal 30%. Saya tebelin di sini karena ini fatal ya teman-teman. Sorry. Like di sini. Nah, di sini teman-teman. Malah nggak kelihatan malah. Jadi nilai tutorial online berkontribusi 30%. Di sini berkontribusi 30% terhadap nilai akhir apabila nilai UAS-nya mencapai minimal 30% teman-teman. Jadi dianggap berkontribusi apabila UAS-nya ada batasan nilai minimalnya di situ 30%, baru bisa berkontribusi di sini. Biar nggak kelihatan hack-hacknya, saya hapus dulu. Oke. Seperti ini ya teman-teman, minimal 30% untuk nilai UAS-nya agar nilai tutorial secara yang 30% berkontribusi. Oke, bagaimana agar dapat memperoleh nilai tugas tutorial yang maksimal, yang sempurna seperti itu? Tentunya wajib teman-teman memahami konsep-konsep pokok dalam setiap modulnya. Wajib mengerjakan semua tugas dengan tuntas dan waktu
sesuai jadwalnya, menyerahkan hasil pengerjaan tugas kepada tutor sesuai jadwal, sudah yang saya sebutkan, mengerjakan tugas tutorial secara mandiri, tidak mencontek, tidak melakukan tindakan copy paste, plagiarisme, seperti itu dianggap akan juga nanti diberi sanksi nilai 0 kalau di belakang atau mencontek. Tugas TTM to web tuton akan diberikan pada sesi 3, 5, dan 7. Diulangi lagi, untuk TTM to web dan tuton diberikan pada pertemuan 3, 5, dan 7. Jadi teman-teman tidak ada alasan lagi untuk tidak mengerjakan tugasnya. Oke, lanjut di sini. Apakah soal tugas tutorial akan sama dengan soal UAS? Oke, soal tugas tutorial umumnya berbentuk uraian dan tidak persis dengan soal UAS. Penguasaan konsep-konsep penting dalam tugas tutorial akan memudahkan teman-teman mahasiswa dalam menjawab soal UAS. Kurang lebihnya secara umumnya dari tugas tutorial itu seperti itu. Jadi mempersiapkan mental teman-teman agar siap berperang ya. Jadi berperang di sini yang dimaksud adalah UAS. Jadi tidak perlu muka-muka lagi. Dan jadi sudah ada catatannya di pikiran teman masing-masing. Oke teman-teman, silakan dari sini bisa menanyakan terkait baik itu tugas tutorial dulu ya teman-teman yang aktif di Tuton ataupun to web. Dari sini silakan teman-teman bisa bertanya. Saya nyalakan mic-nya dulu. Oke, sudah saya bisa menyalakan mic. Di sini saya lihat ada Mas Alif, Mas Aris dulu ya. Raise hand di sini. Silakan Mas Aris Mulyono. Bisa melalui mic ataupun chat meeting. Halo Mas Aris Mulyono. Nah, salah pencet. Oh gitu, oke. Salah pencet ya. Saya turunkan dulu tangannya. Lanjut ke Mas Alif Yasar Mulia Pratama. Silakan Mas Alif. Baik, terima kasih. Mau menanyakan masalah format isi tugas Tuton, itu seperti apa ya? Atau cuma jawaban aja yang kita kirimkan atau gimana? Terima kasih. Bisa langsung jawabannya saja Mas. Pokoknya tentunya diberikan nomornya seperti itu. Bisa juga mungkin kalau suka menulis tangan seperti itu juga bisa kok Mas. Tidak ada kendala. Pokoknya bisa dibaca atau bisa dimengerti oleh tutor pengampunya. Bagaimana Mas? Jadi cuma jawaban aja ya? Boleh jawaban saja. Mungkin kalau soal juga bisa dicantumkan kan, nggak susah juga kan Mas copy paste gitu. Iya. Tapi itu pakai apa namanya NIM-nya waktu di form tugasnya itu putus sama nama. Baiknya ditulis saja nggak apa-apa sih Mas, buat jaga-jaga saja. Tapi kan seperti kan kalau mengisi tugas, mengerjakan tugas kan otomatis namanya akan muncul kok Mas, gitu. Oh gitu. Baik, terima kasih. Sama-sama Mas Alif. Lanjut di sini ada, saya panggil Kak saja ya. Kak Lustiani, silakan. Baik, terima kasih. Gini aku mau nanya ya, kan tugas itu kalau misal kita menjawab dan tanpa dikasih sumber itu kan katanya plagiarisme ya. Terus gimana kabarnya kalau misal kita kan pertanyaannya tuh sama ya Kak ya, pertanyaannya sama semua, pasti salah satunya ada yang sama gitu loh, ada yang sama antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain. Nah itu nanti dikasih nilai dikit gitu sama dosennya, itu gimana ya? Terus kriteria tugas biar nilainya bagus itu gimana sih? Jadi karena saya juga pernah kuliah ya teman-teman,
Gampangannya teman-teman kayak membuat kalimatnya sendiri, tapi dengan jadi sumbernya ini seperti itu. Kemudian disusun saja sesuai kalimatnya teman-teman. Berarti nggak asal langsung copy paste saja seperti itu. Jadi ditulis dengan bahasanya masing-masing gitu, Mbak Lustiani. Oke, berarti eh, kalau misal kopas itu nggak apa-apa ya, yang penting di bawahnya dikasih itu Ini sumber kok, gitu aja. Baiknya ya tetap menggunakan bahasa masing-masing, Mbak. Nggak langsung asal copy paste gitu. Oh gitu, oke oke, makasih. Iya, sama-sama, Mbak. Monggo yang lainnya ada Kak Sari Fatmawati. Mau nanya, Ya, silakan Kak. di sini, halo, ya, Halo, iya. di sini kan mengenai batas waktu untuk pengerjaan diskusi. Setiap sesi itu kan waktunya 2 minggu ya. Kalau di Tuton itu kan ada deadline tanggalnya terakhir kapan gitu ya. Itu. Ha-ha. Nah, tetapi pada waktu eh, pengiriman di hari terakhir itu ada salah satu dosen menjawabnya, Anda terlambat mengirim tugas diskusinya seperti itu. Nah, saya kan bingung, acuannya di sini di mana? Apakah sesuai dengan tanggal deadline diskusi yang ada di Tuton, ataukah dalam waktu 1 minggu itu aja? Tentunya dari sistem e-learning sendiri akan ada batasan waktunya kok Mbak, di sini bisa dilihat kan ya, ada batas unggahnya. Iya, jadi kan waktu buka Tuton, kan di situ kan di diskusi, itu kan ada tanggal deadline ya. Misal, Iya. pada waktu sesi kedua itu deadline-nya tanggal 23, gitu terakhir ya deadline. Pengertian kami kan deadline itu berarti kan itu adalah hari terakhir untuk pengumpulan tugas diskusinya, kan seperti itu. Nah, waktu itu saya mengirimkan pada tanggal 20 21, 20 22, 1 hari sebelum deadline gitu ya. Nah, kemudian lama nggak dinilai sama dosen. Kemudian saya message dosennya. Nah, dari situ dosennya menjawab bahwa tugas Anda sudah terlambat pengiriman. Nah, akhirnya saya situ screenshot gitu loh, bahwa saya kirim ini tanggal sekian, sedangkan deadline-nya tanggal sekian. Nah, kalau menurut acuannya ini gimana? Apakah mix antara pemahaman dosen dengan yang ada di Tuton gitu loh? Itu yang saya Oke. masih bingung. Batas pengirimannya itu apakah sesuai dengan acuan yang ada di Tuton, tanggal deadline-nya, ataukah pemahaman 1 minggu, hari Senin sampai hari Minggu, seperti itu loh. Oke. Pemahamannya yang masih bingung saya. Iya, sepertinya seharusnya memang jadwalnya itu fleksibel Mbak. Jadi tutor sebenarnya bisa mengubah jadwalnya kapanpun. Apalagi Mbak Sari di sini sudah menyebutkan screenshotnya. Jadi di situ kesalahannya ada di tutornya. Mungkin seperti itu Mbak. Jadi ya tetap membuktikan menampilkan screenshot seperti ini. Mungkin dari Mbak Tiara bisa membantu Mbak. Membantu Oke, Mbak. suara saya terdengar ya? Oke, bisa didengar Mbak. Saya. Iya, Baik, bisa. ini saya coba menjawab ya. Ini apakah, kalau boleh tahu, apakah masih berjalan atau ini yang semester kemarin ya kejadiannya? Jadi kemarin itu kan sesi kedua gitu kan. Terus saya sudah ya maaf ya, bukannya apa. Saya mikir ini kok membingungkan ya. Akhirnya sesi ketiga pun saya juga bingung. Ini acuannya gimana gitu loh. Sampai sesi 3 pun ini Oh, saya message ke dosennya pun juga masih belum ada respon gitu loh. Padahal saya sudah ngirim tugas 1, 2, 3 kayak gitu, diskusi 1, 2, 3 gitu kan. Jadi saya mikir saya bingung, ini acuannya yang saya pegang yang mana? Sistem yang ada di Tuton kah? Ataukah yang dari dosen kah? Gitu loh. oke. Begini, sebenarnya ini sistem yang dituton, ini saya baru tahu ini kalau dibuka selama 2 minggu ya. Karena ya ini sih makanya kan saya kemarin juga bingung kok masih banyak yang bisa ngirim diskusi gitu kan ya. Sebenarnya itu kalau untuk acuan yang asli itu 1 minggu. Cuma kemarin itu
ada mungkin karena ada server down atau bagaimana. Nah, ada pertambahan waktu seminggu lagi, jadi totalnya itu ada 2 minggu, gitu kan. Nah, ada kemungkinan ini si tutornya mbaknya ini di kelas mbaknya itu nggak tahu kalau ada perpanjangan, dan juga nggak ngecek lagi gitu loh kalau memang ada yang mengirimkannya itu di waktu perpanjangan itu. Nah, nanti bisa ini sih memang tadi kan mbaknya juga sudah ini ya, kakaknya sudah ngirim pesan ke tutornya, sudah melampirkan bukti. Nah, gak apa-apa, Iya, itu nanti sudah. bisa dilampirkan saja bukti kalau memang diperpanjang agar nanti tutornya ngecek lagi. Karena bahkan itu kalau diskusi, saya lupa semester berapa, itu bahkan sampai sesi 8 itu masih dibuka untuk diskusi 1. Jadi ketika waktu pengumpulan detail, misal batas waktu sesi 8 itu contohnya 8 Desember gitu kan ya. Nah, ketika waktu tanggal 9-nya itu ada tagihan untuk atas nama Bu Tiara belum meninggal, lalalala. Saya bingung kan, ini kok belum dinilai, kenapa gitu kan. Nah, itu berarti ada perpanjangan waktu. Nggak apa-apa, nanti Kak, siapa tadi? Ufi ya? Iya sih, saya paham maksudnya. Cuman ya ini salah satunya ya. Ini saat ini kan saya lagi buka sesi ketiga. Ya gini Mbak, kan mahasiswa kan ada yang sudah bekerja, ada yang saat ini aktif bekerja. Jadi mungkin waktu luangnya bisa di hari Sabtu Minggu kayak gitu ya. Mungkin seperti itu ya. Kan ada yang kerja sampai malam. Nah ini saya case aja. Nah, saya lihat saat ini sesi ketiga. Saya lihat sesi ketiga di salah satu mata kuliah. Saya lihat di situ diskusinya deadline tanggal 30 Oktober ini. 30 Oktober. Jadi di situ kan arti pengertiannya adalah due date terakhir pengumpulan diskusi kan tanggal 30 nih. Ya kan? Pengertian di sistem loh. Kita kan melihatnya di sistem. Oh, berarti beda ya kelasnya mbaknya ya. Ini kelas saya terakhir sesi 3-nya 17 Oktober. Saya kebetulan di hukum. Saya ambil ilmu hukum. Ya. Ini Nah, 24 di situ Oktober. di sesi 3 ini salah satu contoh saya di pengantar ilmu hukum, ya kan? Pengantar ilmu hukum sesi ketiga untuk diskusi itu due date-nya itu tanggal 30 Oktober. Berarti kan pengertian kami secara sistem kami membacanya adalah terakhir tanggal 30 Oktober batas pengiriman diskusi. Kan seperti itu ya? Ya. Ya. Nah, ini ada salah satu Ya, tapi ini ada salah satu mata kuliah dosennya slow respon. Nah itu saya coba menanyakan, takutnya nanti ternyata diterima atau dibacanya sama dosen lebih dari due date-nya kan tetap dianggap nggak bisa. Akhirnya saya lampirkan screenshot-nya seperti itu. Masih banyak sih yang masih rancu. Acuannya di mana? Due date di sistem yang ada di Tuton, ataukah pengertian 1 minggu, hari Senin sampai hari Minggu di bukanya sesi itu gitu loh. Yang jadi pertanyaan saya itu. Ini saya buka ini ya, bentar bagikan layar. Saya izin. Ini Pak udah. Ini tampak ya. Nah, ini contohnya ini. Sebenarnya kalau acuan itu ini saya di waktu di misal teman-teman di sesi 3. Ini acuan yang asli ya, kalau jadwal seharusnya itu yang ini. Ini nggak bisa ini jadwalnya sebenarnya itu 17 Oktober. Tapi ketika saya buka diskusi, kok nggak muncul? Ini sih kalau batas itu ini memang kalau di diskusi ini jadi kan nanti bisa ada beberapa mungkin tutor itu mengacunya itu di kalender ya, di kalender misal sekarang kan sudah ada sesi 4 terakhir itu besok Minggu. Nah, tapi kan sebenarnya acuan yang asli itu ada di sini, due date-nya ini, due-nya. Nanti terus, beberapa ini belum saya nilai. Kemudian untuk tugas, jadi nanti ketika ada yang bilang, loh ini terlambat mengerjakan, nah bisa teman-teman ini screenshot saja, loh ini batas akhirnya itu segini, mohon itu. Contohnya tugas 1 ini terakhir tanggal 31 Oktober. Udah ini ketahuan ini terakhir 31 Oktober banyak yang belum ngirim ini. Besok ini yakin ini.
Banyak yang Iya, jadi mungkin mahasiswa belum sepaham dengan batas waktu untuk pengiriman diskusi antara pemahaman dari dosen sendiri dan mahasiswa yang melihat secara sistem gitu loh. Kan kita kan tidak ada aturan tertulis yang baku di depan 1 minggu ya Senin sampai Minggu. Nah kan di situ buat apa fungsinya tulisan due date gitu loh. Halo? Halo? Hilang ya. suara. Halo, Halo? halo, suara saya. Iya, Ya. Gini sempat aja. hilang ini Mbak. Saya bilang, ya sinyalnya agak. Mm-mm. Nah, Gini aja, mungkin jika mungkin nggak cuma mbaknya saja, tapi teman-teman yang lain, kalau misal ada yang terjadi itu nanti tak bilang saja ini di sini terakhirnya tanggal sekian Bapak Ibu, mohon dicek atau ditanyakan ini ke prodi karena kami di tampilan kami tampaknya itu terakhir batas akhirnya itu tanggal sekian. Bilangnya seperti itu saja ke ini tutor ya. Kali aja tutornya itu nggak ngecek lagi gitu kan. Kalau saya mah kalau nilai yang ada yang ngirim ya saya nilai gitu, entah itu Tapi iya, terlambat terus ini atau ada tidak. Ya. maaf mau nanya ya, kan saya sudah melakukan hal yang seperti itu. Ada beberapa dosen yang langsung fast respon gitu kan. Saya akhirnya komunikasinya by email gitu kan, chat gitu kan. Nah, ada satu dosen itu saya chat, saya tanyakan, saya kirim ulang kan minta kirim ulang, saya kasih screenshot batas terakhir pengiriman kapan saya kirimnya, tapi tetap belum dinilai itu sampai sekarang. Bahkan saat ini sudah mau masuk sesi 4 loh. Makanya saya bingung, ini sebenarnya gimana ya? Saya sampai bingung sendiri gitu loh. Acuannya gitu kan. Ini aja setelah batas akhir semester, batas akhir pertemuan 8 sesi 8 tanggal berapa itu tadi? Bentar ini kuping saya ini. Aduh. Batas akhir semester 8 sesi 8 itu belum dinilai, teman-teman bisa ke kalau HORUT terlalu umum ya, ke email prodi masing-masing. Kalau FISIP, kalau hukum kan FISIP bukan FE ya. Tadi saya meralat dari Pak Bayu. Kalau teman-teman hukum dari FISIP, jadi emailnya fisip@ikampus itu. Nanti lapor aja nama, name, kemudian screenshotnya belum. Ini diskusi saya masih belum dinilai seperti itu. Saya email saja Bisa diinfo untuk alamatnya di meeting chat nggak? Maksudnya kita harus kirimnya kemana gitu? Biar mungkin teman-teman yang dari hukum ada yang mengalami case yang sama dengan saya, jadi bisa informasi didapatkan dari meeting chat ini yang di sini gitu Mbak. Kalau email Di infonya di situ. kalau email fakultas ya seperti email semuanya FHI SIP. Terus ini hukum kan ikut FISIP ya, bukan FE beda. Ya ini. Iya. Bisa ke situ atau ke HALUT, tapi HALUT biasanya juga tuh. Nanti untuk yang ini semester 8 @kampus ya. ada kemungkinan itu selip juga dan nggak ngecek pesan ya. Jadi contohnya saya itu jarang cek pesan sih, siapa yang mengumpulkan, soalnya saya terima aja gitu kan. Oh, ya makanya kan ya saya bisa memaklumin karena kan memang mahasiswa banyak ya gitu loh. Ya cuman kita sebagai mahasiswa juga bingung harusnya kemana kayak gitu loh. Kalau untuk ini sih, kalau batas waktu tetap di sini di tutor itu. Nah, ini juga ada yang menanyakan masalah batas pengiriman gitu loh dari Krisna Virgiantara. Mahasiswa harus beri petunjuk, seharusnya sih seperti itu Mbak. Saran ya dari mahasiswa. Ya. Kalau untuk lapor itu ada di WA-nya UT Surabaya, kalau khusus Surabaya. Cuma untuk untuk tuton sendiri, untuk pengaturan sistem itu kan dari fakultas masing-masing. Jadi teman-teman kalau kan mungkin teman-teman bisa tahu ya di YouTube-nya UT TV
itu kan kayak misal ada selayang pandang atau perkenalan dari prodi hukum. Nah, di situ kan pasti ketemu dengan dosen, bukan dosen ya, pendekan, kaprodi. Nah, teman-teman ikut saja kan. Kalau nggak salah, biasanya itu kan di YouTube, bukan di Instagramnya UT yang Universitas Terbuka ya, bukan UT Surabaya. Di Universitas Terbuka kan sering ada, bukan webinar, kayak misal cuma podcast gitu kan, per fakultas, per prodi. Nah, nggak usah malu-malu. Ikut saja, menyimak saja. Nah, di situ kan nanti dari pihak dekan, Prodi itu menjelaskan. Karena kalau untuk, apalagi terkait untuk materi dan apa saja yang perlu karena kalau untuk di UT Surabaya sendiri, kalau terkait info umumnya itu lebih ke teknis seperti yang disampaikan oleh Pak Bayu tadi. Nah, kalau untuk masalah lebih detailnya, nanti ini tuton itu bagaimana, ini materinya bagaimana, nah, itu nanti bisa teman-teman ke fakultas. Mungkin kalau misal ada grupnya dari fakultas sendiri atau ke prodi, itu bisa, ya. Karena saya kurang tahu kalau untuk grupnya hukum. Kalau di prodi saya kan PGSD, nah, rata-rata itu yang di grup-grup itu lebih sering membahas tentang registrasi itu apa, kemudian ini tapi tidak ada yang membahas masalah tuton, terus apakah Mbak, ini yang terakhir sih saya mau nyampein saran aja ya. Karena kalau saya lihat kan, kami kan kebetulan ada grup dari teman-teman hukum ya. Ada beberapa dari, ya mungkin salah satunya saya ya, masih belum begitu paham mengenai tuton sendiri. Kita kan coba otodidak belajar ya. Saya mahasiswa awal gitu kan. Cuman ini saran aja supaya mungkin ada acuan tertulis atau acuan yang sepaham antara sistem yang ada di UT dan dengan dosen, bahwa itu satu pemahaman kapan terakhir tanggal due date-nya, biar mahasiswa tidak dibingungkan gitu. Karena ini ada salah satu contoh dari teman kita, ini saya lihat di meeting chat, Erika Valentina. Case-nya sama kayak saya. Diskusi pertama belum dinilai, padahal ini sudah masuk sesi keempat. Seperti kalau itu. misalnya belum dinilai itu nggak apa-apa, nanti pasti dinilai. Tapi kalau ada yang menolak tugas, misal ini saya tidak mau menilai karena telat, nah itu bisa bisa protes teman-teman. Kalau masalah belum dinilai, nanti setelah sesi 8 pasti dinilai. Tapi kalau yang nolak itu yang ini saya garis bawah itu yang nolak. Belum tapi batas kan kita nggak, tapi gini Mbak, tapi kan kita nggak ngerti ya, tugas kita itu diterima apa enggak, karena kan nilai belum muncul, dan kita mau tahu itu diterima atau enggaknya bagaimana. Oke, baik, nanti mungkin bisa, saya tidak terlalu ini ya, mungkin nanti saya coba lewatkan ke Bu Manajer, mungkin bisa diskusi dengan tas ya. Kecuali kalau memang ada acuan yang satu kesepakatan atau satu ketentuan kapan due date-nya. Kalau acuannya seminggu ya kita kan pasti tahu seminggu. Kita bukanya Senin ya berarti terakhirnya hari Minggu gitu kan. Itu jelas. Nah, kayak gitu aja sih Mbak. Saran mungkin bisa disampaikan supaya mahasiswa baru itu tidak bingung gitu loh. Kita mau mengacunya kemana? Karena kan mahasiswa UT ini kan bukan murni mahasiswa aja, ada yang bekerja. Bahkan bekerjanya sampai malam. Kapan mau ngerjain? Mungkin waktu luangnya bisa Sabtu dan Minggu kayak gitu kan. Ya kan minta tolong sebagai bahan pertimbangan itu sih gitu loh. Dibikin satu sistem atau satu kesepakatan untuk kapan tanggal due date pengiriman. Apakah acuan hari, 1 minggu, ataukah berdasarkan tanggal yang ada di sistem tuton, seperti itu. Yang ada di setiap diskusi, kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih sarannya nanti. Ya. Sama satu lagi tadi yang saya tanyakan. Kita tetap kirim, tapi kan tadi Mbaknya bilang, oh nanti diskusi pasti akan dinilai kok. Tapi kan kita taunya dari mana? Kita udah kirim, apakah itu tetap dinilai ataukah ditolak, kan kita nggak ngerti. Jadi kita kayak menunggu tanpa ada kepastian seperti itu loh Mbak. Takutnya kita dikirim nanti diterima kok. Betul, sudah yang tidak diterima, sudah dikirim, apakah pasti dinilai ataukah ditolak, kan kita nggak ngerti ya Mbak, kayak gitu. Dan, kalau untuk tugas, diskusi dan tugas yang sudah mengirim, itu pasti diterima. Pasti diterima.
tahu ini karena untuk tutorial, tapi untuk penjelasannya nanti bisa akan kami mungkin ada mungkin sesi berapa gitu, ada sebuah pertemuan webinar seperti ini, jadi teman-teman bisa diskusi dengan tutor masing-masing. Tapi ini saran yang baik sih, nanti akan saya sampaikan ke fakultas ya. Iya. Iya, Fakultas. karena kan biar membantu mahasiswa baru seperti saya gitu kan, ya nggak paham juga masuk. Oke Mbak, saya udah terlalu banyak waktunya, nanti biar gantian sama mahasiswa yang lain. Oke, makasih banyak atas waktunya. Ya, baik, sama-sama. Ini saya kembalikan lagi ke Pak Bayu. Oke, terima kasih atas tanggapannya Ibu Tiara. Lanjut di sini ada Mbak Kak Sari Dwi Jayanti. Silakan. Ya, selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Halo. Oke, ya. Iya. Silakan, Mbak. Menindaklanjuti dari pertanyaan yang sebelumnya, karena itu juga terjadi pada diri saya ya Pak. Jadi selama ini untuk tugas sesi 1, maksudnya diskusi 1, diskusi 2, sampai saat ini kan sudah mencapai ke diskusi 4 ya Pak. Ini untuk diskusi yang sesi 2, itu ada beberapa mata kuliah yang memang belum ternilai. Jadi itu nggak apa-apa ya Pak, kita lanjut aja tanpa harus konfirmasi lebih lanjut atau apa di dosen mata kuliah masing-masing. Itu tadi yang kalau saya dengar ditunggu aja sampai ke sesi 8 gitu ya Pak. Nanti pasti ada nilainya gitu ya Pak. Iya, benar. Untuk kakaknya sendiri tetap saja melanjutkan mengerjakan diskusinya sebelum due date-nya seperti itu. Nantinya juga nanti kalau semisal sampai dengan pertemuan ke-8 atau pertemuan terakhir belum ada tanggapan atau nilai dari tutornya, otomatis bisa langsung menghubungi tutor pengampu mata kuliah tersebut. Bisa melampirkan screenshot juga kok untuk Gitu ya. menguatkan buktinya. Iya. Oh gitu, baik. Oke, terima kasih untuk sementara pertanyaan saya sampai di situ saja Pak. Terima kasih waktunya. Baik. Assalamualaikum. Sama-sama Mbak. Waalaikumsalam. Silakan selanjutnya ada Kak Muhammad Suban, silakan. Kak Muhammad Suban, bagaimana? Ada yang bisa dibantu, Kak? Oke, di sini juga akan ada tanggapan dari Ibu Tiara. Jika tutor atau dosennya sampai... halo, silakan. Untuk sesi pertanyaan ditutup dulu ya, sampai dengan Mas Muhammad. Nantinya melanjut di pertemuan selanjutnya, teman-teman. Silakan Mas Muhammad Suban. Ya, selamat siang. Ya. Saya Muhammad Suban dari Prodi Fakultas Ilmu Hukum. Baik. Kurang lebih pertanyaan saya sama seperti pertanyaan sebelumnya, Mbak itu. Banyak dosen yang kurang respon. Slow respon gitu. Jadi misalkan diskusi 1, kemarin saya mata kuliah A dapat nilai 78. Diskusi 2, mata kuliah A sama, dapat nilai 78 lagi. Terus saya chat pribadi, saya tanyakan, mohon maaf Bu, mohon maaf Pak, soalnya mata kuliah yang lain itu kalau misalnya kita ada kesalahan atau apa itu kan selalu dikasih penjelasan, tolong diperbaiki untuk soal nomor sini, tolong diperbaiki untuk soal ini. Jadi kita enak, kita tahu salahnya di mana gitu. Nah ini ada satu mata kuliah sudah saya chat dosen tersebut, tapi sama sekali tidak merespon. Saya sampai gini, kenapa ya? Salahnya di mana? Jadi kita biar tahu kan ini proses belajar ya. Proses belajar. Tentunya kita kepingin tahu salah kita di mana. Jadi untuk nanti ada tugas 1, ada tugas 3, ada tugas 2 itu kita bisa tahu. Untuk UAS juga kita bisa tahu acuannya. Oh ternyata ini yang benar seperti ini. Terus yang nomor 2 pertanyaan saya, ada salah satu mata kuliah saya sebutkan
pendidikan agama Islam, ini dosennya sangat baik. Tapi yang jadi pikiran saya saat tugas sekarang ini tugas 1 kan ada diwajibkan nulis ayat-ayat Al-Quran. Nah itu kalau kita copy paste dari mana? Dari internet itu kata dosen beliau kebanyakan nanti akan salah di penulisan. Jadi kalau bisa lewat Word yang sudah terinstall Al-Quran Word. Nah masalahnya saya tidak punya laptop gitu loh. Terus saya biasa mengerjakan tugas pakai iPad atau HP. Kebetulan saya masih belum beli laptop. Nah, maksud saya untuk tugas pertama ini gimana? Apa atau gimana gitu? Apa harus menggunakan itu gitu loh? Atau ada solusi gimana? Oh, tulis tangan bisa? Bisa. Boleh, tulis tangan boleh, terus di scan kirim aja di tugasnya. Maaf ya, saya bantu jawab. Jadi kalau memang medianya tidak ada, tadi disampaikan di awal, boleh kita menggunakan tulis tangan, gitu kan. Kemudian di scan berupa file, baru kita kirim tugasnya, seperti itu sih. Oh, seperti itu. Berarti kita scan dulu ya kalau gitu. Kalau Iya. misalkan difoto terus dikirim dalam format Boleh. JPEG gitu, tidak apa-apa ya? Boleh, mungkin asalkan apa-apa. bisa Jelas terlihat ya? jelas ya nanti. Jelas ya? Iya, seperti itu siap. sih. Iya. Oh ya. Sementara itu aja pertanyaan saya. Keluarnya tadi. Kemarin saya juga mengalami seperti itu. Apa namanya? Sudah saya baca deadline-nya jam tanggal segitu, sampai kemarin diskusi 2 saya nggak dinilai. Sama. Ya, Sama dengan saya. Ya wis kalau gitu itu aja. Ya, jadi untuk Mas Muhammad Supan emang kan karena di pertemuan terakhirnya nanti tetap mengingatkan dosennya juga. Kan tentunya itu sudah kewajiban dari tutor pengampunya untuk menilainya. Jikapun kalau tutornya tidak aktif selama 3 sesi juga akan nanti otomatis akan ada pergantian tutornya. Seperti itu kok Mas, jadi tenang saja gitu. Tadi barusan disebutin tidak aktif dalam 3 sesi akan diganti ya. Nah itu mahasiswa taunya gimana ya? Nanti otomatis tutornya akan berubah nama dan profilnya juga akan berubah seperti itu. Ini saya sampaikan sih, mata kuliah bahasa Inggris saya mulai sesi 1 tuh sama sekali tidak aktif gitu loh. Di message tidak respon kayak gitu. Tidak menanggapi teman-teman yang lain juga gitu Mbak, sudah pasti seperti itu. Saya sih nggak mengamati sih, cuman dalam artiannya itu kalau saya sih saya tidak melihat yang lain, tapi saya melihat ke diri saya. Saya lihat di situ saya message, saya tidak ada respon gitu kan. Saya masih izin ngomong ya. Dalam artian di sini dosen pengampunya tidak ada aktivitas sama sekali, tidak ada penilaian, baik itu bukan dari perorangan, jadi per mahasiswa satu kelasnya seperti itu, Mbak. Nah, untuk Mas Muhammad Sofian tadi sudah terjawab ya di pertanyaan kedua, mungkin bisa negosiasi juga di dosennya ditulis tangan gitu juga bisa kok. Ataupun karena kan di sini di iPad kan juga bisa pakai pen gitu kan juga bisa kan Mas, nggak masalah seharusnya. Seperti itu. Halo? Iya, untuk mempersingkat waktu kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nanti untuk diskusi tanya jawab akan ada sesi selanjutnya. Karena ini waktunya makin molor kalau seperti ini teman-teman. Baik. Oke, selanjutnya terkait pemaparan materi tugas mata kuliah atau disingkat TMK. Di sini teman-teman akan mengetahui terkait pengertian ruang lingkup TMK, proses dari TMK, kasus-kasus TMK yang harus dihindari,
agar tidak mendapatkan nilai 0. Kemudian contoh-contoh soal TMK itu sendiri. Oke, di sini rinciannya dari tugas mata kuliah apa, mengapa, bagaimana dari TMK itu sendiri. Apa sih tugas mata kuliah atau TMK? Tugas mata kuliah atau TMK, tugas yang wajib dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa yang sepenuhnya melakukan belajar mandiri tanpa mengikuti tutorial online atau tuton, atau tutorial tatap muka atau TTM, dan yang juga tidak mengikuti tutorial melalui webinar. Pengertian dari TMK sendiri adalah bagian dari evaluasi hasil prestasi belajar bagi mahasiswa yang sepenuhnya melakukan kegiatan belajar mandiri tanpa mengikuti kegiatan tutorial, tuton, web, atau TTM. TMK setiap mata kuliah terdiri dari TMK 1, TMK 2, dan TMK 3. Tentunya jadwalnya sudah ditetapkan di website tmk.ut.ac.id. Jadi teman-teman tidak ada perpanjangan waktu terkait jadwal-jadwal TMK. Nah, untuk mengakses TMK sendiri melalui website atau tautan tmk.ut.ac.id. Langsung di situ juga akan langsung dibubuhkan tampilan jadwal dari tugas TMK 1, TMK 2, TMK 3. Di situ sesuai jadwalnya masing-masing. Nah, kurang lebihnya singkatnya seperti ini teman-teman. Mahasiswa yang sudah mengikuti tutorial otomatis mengerjakan tugas tutorial, tidak perlu mengerjakan tugas mata kuliah. Nah, untuk mahasiswa yang tidak mengikuti tutorial otomatis akan dialihkan untuk mengerjakan tugas mata kuliah. Mengapa tugas mata kuliah diadakan seperti itu, teman-teman? Jadi di sini universitas terbuka mengajarkan teman-teman mahasiswa untuk memiliki kemandirian dalam belajar. Kemudian juga adanya keterbatasan teman-teman mahasiswa yang mungkin sibuk, jadi tidak bisa aktif mengikuti tuton, web atau TTM seperti itu. Jadi diberikan tugas mata kuliah seperti itu. Kurang lebihnya di sini TMK pengganti tugas tutorial bagi teman-teman yang tidak aktif di tutorial. Ruang lingkup TMK. Mahasiswa yang memperoleh TMK adalah mahasiswa program diploma sarjana yang tidak mengikuti tutorial tatap muka sama sekali. Untuk pemberian jadwal TMK sesuai dengan jadwal tutorial dari pertemuan 3, 5, dan 7. Otomatis teman-teman langsung cek saja di tmk.ut.ac.id untuk melihat jadwalnya. Bagaimana cara mengakses tugas mata kuliah? Langsung saja klik tmk.ut.ac.id. Nah, di sini alur proses bagi teman-teman mahasiswa untuk mengikuti tugas mata kuliah. Diawali dengan registrasi mata kuliah, kemudian nantinya akan langsung sudah melewati masa pembayaran, otomatis nanti ada kayak pemberitahuan dari UPPJJ UT Surabaya terkait informasi TMK, karena sistemnya TMK sendiri merupakan sistem penjaringan. Setelah itu dari info juga akan memperoleh jadwal TMK-nya, atau juga bisa diakses langsung di tmk.ut.ac.id.
setelah teman-teman terjaring ke TMK, di jadwal yang sudah sesuai, langsung saja mengunduh soal dan unggah buku jawaban TMK 1, TMK 2, dan TMK 3. Setelah itu akan menghasilkan nilai yang berkontribusi senilai 20% dari nilai akhir mata kuliah tersebut. Dan untuk mengunduh dan mengunggah soal dan BJD tetap di laman tmk.ut.ac.id. Jadi tidak bersumber dari sumber yang lain, dari temannya tidak bisa, hanya ada di website tmk.ut.ac.id. Oke, di sini skemanya teman-teman, kurang lebihnya seperti ini. Teman-teman diwajibkan untuk menginput email atau WA sesuai datanya agar bisa dihubungi, mendapatkan informasi. Jadi segera saja diupdate di SIA-nya nomor yang aktif. Setelah teman-teman nomornya aktif dan mendapatkan info dari WA, otomatis akan mendapatkan pemberitahuan dan bisa langsung login ke website tmk.ut.ac.id. Untuk mengaksesnya langsung saja dibuka, lalu di sini ada kolom login mahasiswa berwarna hijau teman-teman. Diklik saja, akan langsung muncul kolom NIM dan passwordnya. Untuk NIM diisi dengan 9 digit NIM, kemudian untuk sandi diisi dengan tanggal lahir masing-masing. Tentunya dengan batasan garis miring 2 digit tanggal lahir, garis miring 2 digit bulan, garis miring tahun lahir, seperti itu. Lanjut, setelah teman-teman berhasil di login TMK, akan disuguhkan dengan tampilan seperti ini. Akan muncul jadwal-jadwalnya, dari kapan mulai unduh soalnya dan batas akhir unduh soalnya. Kemudian di samping kanannya akan ada batas unggah berkas jawaban tugasnya. Jadi dimulai tanggal berapa. Untuk batas unggah sendiri dimulai setelah 1 hari teman-teman melakukan unduh. Kemudian batas akhir unggahnya, jangan sampai ketinggalan. Nah, untuk mengunduh soal TMK sendiri akan ada muncul ikon seperti awan teman-teman, diikuti dengan tanda panah di situ, yang akan muncul setelah jadwal TMK berlangsung. Jadi ikon tersebut akan muncul saat memang jadwal TMK 1 dimulai, baru bisa muncul. TMK 2 mulai, baru bisa muncul juga, dan seterusnya. Setelah diunduh akan muncul notifikasi seperti ini teman-teman. Dalam format PDF soalnya bisa dikerjakan, dilihat, kemudian dikerjakan secara bersama. Oke, ketentuan dan sanksi dari tugas mata kuliah. Teman-teman mahasiswa wajib mengunduh naskah soal dan buku jawaban TMK dan mengunggah buku jawaban TMK di aplikasi TMK saja, tmk.ut.ac.id, tentunya dengan sesuai jadwal yang sudah diterapkan. Jawaban mahasiswa harus berupa file dengan format PDF. Jadi teman-teman kalau misalnya mau menulis tangan juga bisa, tetapi dalam proses scanningnya atau bisa difoto dengan kamera juga bisa, harus ditampilkan dengan hasil yang jernih dan bisa dibaca dengan mudah. Teman-teman mahasiswa juga wajib mengerjakan TMK secara mandiri dan jujur, beretika akademik. Berapapun jumlah jawaban TMK yang diunggah, skor akhir TMK didapatkan dari jumlah skor dibagi 3. Kemudian akan ada sanksi yang diberikan bagi mahasiswa jika menggunakan joki, tidak mengerjakan secara mandiri, kemudian melakukan tindakan plagiat, mencantumkan sumber dari internet, atau jawaban TMK teman-teman mahasiswa lainnya, seperti itu akan dianggap sebagai tindakan plagiat. Nah, sanksi yang diberikan yang bersangkutan. Lanjut, di sini kasus-kasus yang sering terjadi dan wajib teman-teman hindari agar tidak mendapatkan nilai 0. Di poin pertama, teman-teman tidak mengunduh naskah sehingga tidak mengunggah buku jawaban TMK. Otomatis teman-teman yang tidak mengunduh naskah di TMK dan ikon unggahnya tidak akan muncul di akun TMK masing-masing.
Kemudian kasus-kasus seperti tidak mengunggah sesuai format, tidak mengunggah format PDF, otomatis tidak bisa diunggah filenya. Lanjut di sini mengunggah file yang tulisannya buram, tidak bisa dibaca, tidak jelas seperti itu, akan dianggap juga sanksinya akan mendapatkan nilai 0 teman-teman. Jadi wajib diperiksa terlebih dahulu sebelum dicek 2 kali setelah mengunggah jawabannya. Di sini juga kasus sepele juga ada mengunggah BJT tidak sesuai mata kuliah. Jadi ada khususkannya, jadi sudah jelas kode mata kuliahnya apa, nama mata kuliahnya apa, jadi harus wajib sesuai dengan mata kuliah tersebut. Nah, di BJT sendiri sudah ada covernya teman-teman, jadi harus segera disertakan juga agar karena sudah ketentuan dari menjawab buku jawaban TMK. Kemudian ditemukan juga tindakan plagiarisme seperti mencontek, mencantum jawaban teman-temannya, orang lain seperti itu, atau mencantumkan internet seperti itu. Dianggap tindakan plagiarisme. Tentunya wajib menyebutkan sumbernya agar lebih bisa mengetahui referensinya. Untuk tips sendiri mungkin teman-teman kalau mencantumkan dari sumber buku modul biar tidak dianggap plagiasi, teman-teman bisa menyusun sesuai kalimatnya atau bahasa masing-masing, diolah secara mandiri seperti itu. Kemudian mengunggah buku jawaban TMK dari teman-temannya seperti itu oleh orang lain. Jadi dianggap kasus tersebut akan berimbas mendapatkan nilai 0. Nah, di sini juga dilarang juga memberikan password pada orang lain. Hanya teman-teman sendiri yang memiliki akses untuk mengakses akun TMK. Nah, di sini merupakan contoh jadwal TMK sendiri. Diawali dengan tanggal mulai unduhnya, batas akhir unduhnya, kemudian di samping kanan akan ada batas waktu mulai unggahnya, dan diakhiri dengan batas akhir untuk unggah berkas BJT. Lebih catatannya seperti ini, tugas 2 diberikan setelah masa unggah buku jawaban TMK ditutup, jadwal ditutup, baru icon download baru muncul sesuai jadwal ini. Dan di tugas 3 juga berlaku di situ teman-teman. Jika tugas 2 sudah selesai batas waktunya, maka di tanggal 20 Mei otomatis di sini untuk unduh soalnya akan muncul dan unggah berkasnya di tanggal tersebut. Nah, mengerjakan tugas mata kuliah bagaimana sih tips dan triknya? Oke, ini wajib dicatat teman-teman, wajib di screenshot kalau untuk mendapatkan nilai yang sempurna di TMK. Di poin pertama, teman-teman wajib membaca secara cermat setiap butir soal yang sudah dibubuhkan. Kemudian pada setiap soal tandai apa yang ditanyakan atau apa yang dipersoalkan, misal konsepnya, pengertian dari soalnya, atau prosedurnya bagaimana cara menjawabnya, atau tokoh-tokohnya, sejarah, dan sebagainya. Kemudian fokuskan jawaban Anda pada hal-hal yang ditanyakan atau dipersoalkan aja. Jangan terlalu panjang, karena jawaban terlalu panjang itu sudah tidak berlaku di sini. Yang penting langsung fokus dengan konsep, pengertian, dan prosedurnya seperti itu. Langsung to the point, teman-teman. Sebagai contoh di sini, misal prosedur pengelola persuratan, jangan berpikir yang lain. Fokus di situ. Konsepnya ini. Prosedur soalnya sini seperti ini contohnya prosedur mengelola persuratan, artinya prosedur dapat dikatakan sebagai kata kunci yang perlu dipikirkan untuk dijawab soal tersebut. Nah, untuk menjawab TMK Anda dapat membuka buku materi pokok atau modulnya teman-teman, atau bisa juga melalui buku referensi baik dari e-book yang sudah disediakan oleh universitas terbuka seperti ruang baca virtual. Kemudian berupayalah untuk memaknai isi bacaan yang merupakan jawaban dari butir soal. Bukan menghafal lalu mengutipnya atau menulis kembali sesuai yang tertulis. Jadi jangan langsung asal copy paste. Sebaiknya langsung pintar-pintar mengolah kalimatnya teman-teman. Langsung dijawab di TMK agar tidak juga dianggap sebagai tindakan plagiasi. Nah, di sini meskipun isi bacaannya soalnya memang jawabannya itu, tentunya teman-teman wajib
mengolah kata-kata kalimatnya masing-masing. Lebihnya seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada latihan beberapa contoh soalnya. Di soal pertama, dalam UU 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup antara lain dijelaskan terkait kemampuan daya dukung dan daya tampung. Jelaskan perbedaan konsep tersebut. Jadi bisa tahu ya di sini apa sih kata kuncinya. Nah, di sini konsepnya teman-teman, konsepnya untuk kata kunci dari pertanyaan soal nomor 1. Konsepnya apa? Nah, di sini bisa dilihat ya seperti yang saya highlight di sini. Untuk konsepnya apa? Daya dukung dan daya tampung. Perintahnya apa? Jelaskan perbedaan konsep tersebut. Otomatis fokus di pertanyaan tersebut. Dua konsepnya seperti ini, perintahnya. Menjawab perbedaan dua konsep berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Seperti itu teman-teman. Lanjut ke contoh soal selanjutnya di nomor 2. Berhadapan dengan globalisasi, pertanyaan yang sering muncul adalah mengapa hal itu bisa terjadi? Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya globalisasi? Pertanyaan tersebut sudah dijawab karena terkait banyak hal yang saling terkait, kembali atau berkaitan. Dan seterusnya seperti itu, bla 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 seperti itu teman-teman. Kemudian apa sih kata kuncinya dari pertanyaan tersebut? Faktor dan unsurnya di situ teman-teman. Faktornya apa? Unsurnya dari mana? Seperti itu. Konsep apa dari pertanyaan tersebut? Nah, tentunya di sini sudah paling awal ya, konsepnya sudah disuguhkan di sini. Tentang globalisasi konsepnya. Kemudian apa sih perintahnya? Kita tahu ya tentunya perintahnya ini, berikan masing-masing satu contoh dari adanya unsur tersebut. Nah, kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Langsung to the point, di fokus apa kata kuncinya, konsepnya apa, perintahnya apa. Jadi tidak berbelit-belit, karena jawaban panjang sudah tidak berlaku di sini. Lanjut lagi di pertanyaan ketiga, agak panjang di sini. Apa sih kata kuncinya di sini? Teman-teman stop dulu. Konsep atau teorinya di sini bisa dilihat ya teman-teman. Sudah diawali dengan kedaulatan. Perintahnya apa? Biasanya langsung ada poin-poinnya, berikan analisis terhadap teori kedaulatan. Tentunya disesuaikan dengan pertanyaan tersebut. Menganalisis teori kedaulatan yang digunakan dalam bentuk negara kesatuan federal dan konfederal. Seperti itu teman-teman. Di sini harus teman-teman fokus ke setiap butir soalnya dan memberikan kata kunci konsep dan perintahnya. Perintah dari pertanyaan tersebut. Lanjut lagi di contoh soal nomor 4. Langsung tetap di 3 fokus tadi, kata kuncinya. Fungsi konsumsi, titik impas, grafik fungsinya. Ini lebih ke anak-anak akuntan banget ya teman-teman. Fungsi matematika, kemudian apa perintahnya. Di sini sudah ada poin A, B, C. Untuk perintah dan untuk menjawab soalnya. Maaf. Kemudian di sini perintahnya sudah disebutkan di sini, mendeskripsikan bentuk fungsi konsumsi, menghitung titik impas, menggambarkan grafik fungsi konsumsi, dan sebagainya. Tentunya sudah fokus di sini teman-teman, jangan menjawab di luar topik yang sudah diberikan. Nah, di sini juga akan ada skor-skornya dari teman aspek konsepnya. Daya seperti ini langsung muncul. Kan sudah jelas ya, berapa sih hasil penilaian dari menjawab pertanyaan tersebut. Skor maksimalnya berapa. Soal nomor 2, skornya berapa. Untuk poin pertama, skornya 2. Poin selanjutnya, skornya 2, dan seterusnya. Seperti itu. Sekian terkait
paparan materi kuliah itu. Eh, dari sini mungkin silakan teman-teman, dari sini ada pertanyaan. Saya izin nyalakan mic-nya. Kurang lebih agak sesuai topik dulu ya teman-teman. Nanti kalaupun mungkin masih ada yang perlu ditanyakan, bisa di sesi selanjutnya di instruktur kedua. Silakan, kurang lebihnya di sini ada waktu berapa Pak Eko? Saya kembalikan ke moderator Pak Eko untuk waktu diskusi dan tanya jawab dari instruktur 1. Hanya kurang 10-12 menit. Agak mepet ya teman-teman. Jadi ini agar mempersingkat waktu, saya jelaskan terlebih dahulu terkait tugas yang akan saya berikan selaku instruktur 1. Oke, bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada tugas atau PR yang wajib teman-teman kerjakan karena berkaitan dengan sertifikat yang akan diberikan setelah teman-teman melakukan kegiatan workshop tugas. Gampang saja sih tugas dari saya. Di sini teman-teman cukup copy paste dari tugas tutorialnya. Kalaupun mengerjakan lewat TMK juga langsung di copy saja. Contoh soalnya seperti itu, di copy, kemudian jawabannya apa saja. Jawabannya apa saja seperti itu teman-teman. Setelah itu ini akan langsung diunggah di link unggah produk yang akan disampaikan melalui chat meeting oleh Bapak Eko. Kurang lebihnya gampang untuk tugas dari saya, dikerjakan 3 hari setelah kegiatan workshop tugas selesai. Langsung saja nanti diunggah di link unggah produknya dengan format PDF dan tidak melebihi batas ukuran file 10 MB. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman untuk mengerjakan tugas produk workshop tugas dari instruktur 1. Oke, dari sini langsung ke diskusi dan tanya jawab, silakan. Silakan mic-nya. Kak HTTPS ini. Halo Kak. Aku udah nyalakin mic-nya loh. Saya izinkan juga menyalakan kamera. Ini kalau nggak menjawab, saya lanjutkan ke penanya yang kedua ya. Ada Kak Asa Ekwin Sabili. Silakan Kak. Halo Kak Asa Ekwin. Ada yang bisa dibantu Kak terkait TMK, tuton, tugas tutorial, mungkin nyerempet LMS juga bisa Kak, silakan. Oke, gini karena nggak ada tanggapan, saya lanjut ke Kak Ayu Tresesia, agak susah namanya. Kak Ayu, silakan. Halo. Halo Kak, selamat siang. Gimana Kak? Ada yang bisa dibantu? Mau nanya, kan kok tadi katanya kalau misalnya ngasih jawaban itu, kalau bisa jangan copy paste. Kita harus diubah, diolah lagi kan kalimatnya sesuai dengan kalimat dan sudut pandang kita, gitu kan. Nah, tapi kenapa ketika kita sudah ngolah jawaban itu, sudah memberikan jawaban yang nggak sama, tapi intinya sama, kenapa kita malah mendapatkan nilai yang jelek? Halo Kak, sorry Kak, tadi tiba-tiba saya keluar, bisa tolong diulangi Kak, maaf ya Kak ya. Oke. Jadi ini kan tadi
kalau misal ngasih jawaban itu kan nggak boleh copy paste. Kita harus ngolah kalimat itu sesuai dengan sudut pandang kita, sesuai dengan pengertian kita, gitu kan tadi intinya. Pokoknya nggak boleh sama sumber referensinya. Tapi kenapa kalau misal kita udah ngolah jawaban kita sesuai dengan sudut pandang kita malah mendapatkan nilai yang jelek? Kenapa ya? Apakah ada faktor lain mungkin atau gimana? Tentunya juga menjawabnya walaupun dengan mengolah kata-kata sendiri, tentunya dengan fokusnya sesuai Kak, seperti itu. Sudah dipastikan fokus dengan butir soalnya, konsepnya, kata kuncinya seperti itu Kak. Pastikan ya seperti itu. Sudah memenuhi kriteria tersebut Kak, kira-kira? Sudah. Gitu ya. Iya sih, karena penilaian sendiri tergantung tutornya masing-masing sih Kak. Mungkin lebih yakin lagi disebutkan sumber dari modulnya seperti itu Kak. Oh, oke. Terima kasih. Iya, sama-sama Kak Ayu. Lanjut ke Kak Ana Widya atau yang teman-teman yang di atasnya di sini. Kak Ana Widya, silakan. Oke, aku cek di chat meeting ya. Belum ada pertanyaan juga. Langsung di sini Kak Ana Widya, gimana Kak? Halo, ada orang di situ? Kurang 5 menit loh teman-teman. Ini semakin mengulur waktunya semakin siang. Kak Ana, teman-teman yang lain mungkin dari atau Mbak siapa tadi yang aktif tadi Mbak siapa tadi yang aktif bertanya tadi? Langsung aja ya dibahasnya Kak Alvin Abdi Adam. Silakan Kak Alvin. Ya, selamat siang Mas Anani. Selamat siang Mas Alvin. Saya kan peserta TMK ya. Iya. Jadi posisinya itu saya mau konfirmasi juga. Kalau misalnya kita sudah mengerjakan ya, Pak, ada soal itu yang memang terkait dengan pengertian, misalkan pengertian apa dari siapa gitu kan. Berarti kan jawabannya kan sudah pasti itu. Dimanapun kita cari ya pasti jawabannya itu. Berarti kita nanti cara menjawabnya itu tinggal mengolah sesuai dengan kata-kata kita. Habis itu dikasih di bawahnya sumbernya apa gitu ya. Berarti caranya ya. Yes, benar kayak gitu, bisa kayak gitu Mas. Berarti sudah tahu konsepnya ya, cara menjawabnya ya seperti itu. Tentunya juga harus fokus dari kriteria yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Oke, sama-sama Mas Alvin. Oke, di sini ada yang chat ternyata. Apakah TMK bisa mengecek nilainya? Oh ya, untuk nilai TMK tidak bisa dicek teman-teman nanti karena sudah langsung digabungkan dengan nilai akhir mata kuliah. Kan karena di situ nilai TMK kan kontribusinya langsung bergabung di nilai akhir mata kuliahnya. Kurang lebih 20% teman-teman seperti itu. Jadi UASnya juga harus fokus seperti itu. Oke, sudah pukul 9.57. Ini teman-teman yang di atas ini sepertinya kepencet ya ini ya. Oke, mungkin dari saya sekian ya teman-teman karena waktunya sudah hampir habis. Kurang lebih ya mohon maaf teman-teman apabila ada salah kata. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya, bisa diterapkan di pembelajaran di Universitas Terbuka. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator Bapak Eko Priyono. Terima kasih Pak Saudara Andani Bayu Satriawan, STRT, yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya istirahat 15 menit, nanti pukul 10.15 kita mulai lagi untuk paparan materi 2.